Dan pemahaman apa sebenarnya manajemen strategik tersebut, ya. Jadi apa sesungguhnya manajemen strategik tersebut, sehingga kita perlu pula mempelajari manajemen strategik tersebut. Kalau kita lihat manajemen strategik itu sebenarnya dia juga merupakan seni, merupakan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang berkaitan dengan keputusan dan tindakan untuk menghasilkan kemampuan dari perusahaan supaya unggul dalam bersaing dan sekurang-kurangnya dapat menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis daripada perusahaan tersebut. Baik perubahan lingkungan eksternal apalagi perubahan lingkungan internal. Karena apa? Perubahan internal ini perlu untuk memahami dan menjawab tantangan perubahan lingkungan eksternal. Selera masyarakat yang berubah, kita harus punya tenaga ahli untuk mewujudkan perubahan selera tersebut. Kita memproduksi pakaian, selera masyarakat tentang pakaian berubah, kita harus punya desainer yang bagus. Jadi keduanya perlu kait-mengkait. Disinilah peran daripada manajemen strategis untuk menghadapi perubahan lingkungan tersebut agar kita unggul dalam bersaing. Ya, itulah kira-kira pengertian daripada manajemen strategis tersebut. Kemudian kita masuk kepada tahap-tahap daripada manajemen strategik. Jadi dalam manajemen strategik ini ada berbagai tahap yang harus dilalui oleh pembuat keputusan strategik dan juga oleh seluruh pihak manajemen yang terlibat di dalam aktivitas perusahaan. Apa saja tahapnya? Yang pertama adalah tahap menformulasikan strategi, ya, merumuskan strategi yang akan kita jalankan tersebut. Yaitu kita mengembangkan visi dan misi. Jadi dalam tahap ini kita harus merumuskan dan mengembangkan visi dan misi melalui mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang mungkin kita terima dan kita hadapi dari lingkungan eksternal. Kemudian menentukan kekuatan-kekuatan yang kita miliki dan juga kelemahan-kelemahan yang kita miliki dari lingkungan internal perusahaan. Dari kedua lingkungan tersebut, baik lingkungan eksternal maupun internal, kita nanti akan mencoba menetapkan tujuan jangka panjang, ya. Kemudian memilih strategi alternatif dan memilih strategi tertentu dari berbagai alternatif strategi yang mungkin kita temui dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal tersebut. Inilah tahap pertama daripada manajemen strategi, yaitu merumuskan strategi yang akan kita buat tersebut. Kemudian tahap yang kedua adalah penerapan strategi. Jadi setelah dirumuskan kita terapkan, kita implementasikan strategi yang telah kita rumuskan tersebut, ya. Kegiatan ini terdiri dari membangun budaya organisasi, ya, yang akan mendukung strategi tersebut. Kemudian menciptakan struktur organisasi yang efektif sesuai dengan karakteristik bisnis kita. Kemudian mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran. Jadi kalau strukturnya sudah ada, bagaimana kita membuat strategi yang lebih operasional di bidang pemasaran, di bidang sumber daya manusia, di bidang penggunaan anggaran, di bidang keuangan bagaimana kita mencari sumber pendanaan yang lebih murah dan bagaimana kita mengalokasikan dana yang telah kita peroleh kepada unit-unit kegiatan yang menguntungkan. Jadi di sini lebih bersifat operasional, ya.
Kemudian yang terakhir, tahap manajemen strategi itu adalah tahap penilaian daripada strategi, ya. Jadi di sini kita akan melakukan penilaian terhadap strategi tersebut dengan mengumpulkan berbagai informasi-informasi yang akan digunakan untuk melihat strategi ini apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, apakah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi di sini adalah sebenarnya evaluasi, ya. Ini sebenarnya juga sesuai dengan prinsip dasar manajemen, ya. Adanya perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, kemudian ada pengontrolan atau pengevaluasian atau penilaian. Inilah tahap-tahap daripada manajemen strategi, ya. Kemudian kita melihat lingkungan tadi, ya. Tadi kan ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Dari lingkungan eksternal kita akan memperoleh yang pertama adalah ancaman. Apa kira-kira yang mengancam aktivitas daripada bisnis kita? Ya. Maka di sini lingkungan eksternal ini dapat kita bagi atas dua, ada lingkungan eksternal dekat, ada lingkungan eksternal jauh. Apa itu lingkungan eksternal dekat? Yaitu lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas bisnis kita. Pesaing yang produknya lebih bagus akan menyebabkan produk kita kalah saing. Yang lama-lama akan menyebabkan produk kita hilang di pasar. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, kalau kita tidak bisa mengungguli pesaing tersebut. Banyak produk-produk yang sudah hilang di pasar. Nokia yang selama ini sudah merajai pasar handphone di negara kita, juga termasuk di tingkat internasional, bisa hilang. Ya, BlackBerry juga begitu. Nyonya Menir juga begitu, ya. Kemudian air mancur juga begitu. Tapi ada produk-produk lama, tapi dia masih bertahan selama ini. Kenapa? Karena dia bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan, ya. PT Pos, kemarin saya kasihkan contoh PT Pos. Banyak bisnisnya sudah diambil oleh bisnis yang lain. Pengiriman surat sudah diambil oleh adanya WA, ya. Kemudian pengiriman barang sudah banyak perusahaan kargo, perusahaan logistik yang lebih efisien dibandingkan dia, sehingga banyak bisnisnya sudah hilang. Tapi dia tidak menyerah. Dia melakukan turn around. Dia melakukan strategi berbalik arah sehingga dia masih bisa bertahan, ya. Atau perusahaan lama yang masih unggul. Dia perusahaan lama tapi malah tambah unggul sampai sekarang. Supermi, Indofood. Indofood itu kan perusahaan lama. Waktu saya kecil, kira-kira 50 tahun yang